lihat awal-awalnya kan mulainya dari biasalah di zaman-zaman remaja itu kita suka nulis cerpen, nulis puisi, ya. Kadang-kadang artikel tentang kesenian yang masih bodoh-bodoh itu masih SMA kan, kirim ke koran, dimuat di koran kayak gitu dulu. Itu di SMA. Nah, saya mulai katakanlah berpraktek sebagai jurnalis itu rasa-rasanya itu 82-83 deh. Menjadi udah mulai sebelum-sebelumnya menulis artikel tapi sifatnya bukan reportase. Mulai reportase itu dan reportase dalam artian misalnya mulai menulis kritik ya. Mulai menulis esai lah waktu itu, kritik dalam bentuk kritik itu mungkin 82-83 lah. Waktu itu saya masih kuliah di Bandung, itu awal-awalnya itu kritik sifatnya, belum reportase sebagai jurnalis sebetulnya, lebih masih posisinya sebagai penulis. 82-83 waktu masih kuliah lah. Ya, kuliah. Nah, kemudian saya resmi menjadi wartawan. Menjadi wartawan itu tahun 85 seingat saya. 84 itu resmi jadi wartawan, tapi bukan wartawan resmi, sifatnya pembantu lepas, tidak punya gaji, hanya dapat duit kalau tulisannya dimuat itulah. Jadi bukan koresponden, bukan tapi sifatnya pembantu lepas. Jadi saya nulis saja, nulis reportase ya, terutama reportase tentang kesenian, karena waktu itu saya di Bandung. Kegiatan kesenian di Bandung lah, kliennya itu terutama di Jakarta. Saya nulis untuk Suara Pembaruan, ya, bukan Suara Pembaruan, Sinar Harapan kemudian jadi Suara Pembaruan. Lalu beberapa kali juga saya kirim Surabaya Post, lalu juga kirim di koran lain karena saya pembantu lepas namanya ya, tidak terikat, jadi boleh aja dong gitu. Ada Suara Karya, kadang-kadang ke Kompas juga, berita-berita kecil aja. Ya lumayan honornya untuk bisa menghidupi. Ya saya waktu itu ingat-ingat itu ya di zaman itu saya bisalah dapat 50.000 sebulan. Zaman itu ya di tahun 80-an, 83, 84, 85, dapatlah 50.000, 60.000 sebulan, itu lumayan untuk hidup ya. Sekadar gambaran itu nasi Padang itu pakai rendang waktu itu masih 750 perak. Ya, dan itu dia yang mendorong saya. Jadi begini. Nah, selain sebagai hobi nulis, lalu juga begini, ini terus terang aja. Ya kalau waktu itu kan sambil kuliah, kalau kerja sambil kuliah kan rasanya agak berat. Nah, itulah pekerjaan saya untuk cari duit itu terus terang deh. Sehingga saya berita rilis pun saya tulis, karena lumayan berita rilis itu kalau saya kirim dimuat di Kompas, honornya itu 2.500 atau 3.000 gitu satu rilis. Pendek, paling 2-3 alinea gitu loh, ya pendek, dan itu bisa setiap hari atau bisa 3 atau 4 kali, 4 berita seminggu. Bayangin, 3.000, 4 seminggu, 12.000 kali 4 udah ya 48.000 dari situ aja bisa. Kalau ada aktivitas, ada aja itu. Kadang-kadang saya wawancara gitu loh, kadang wawancara orang, wawancara seniman gitu. Jadi ya motivasinya itu. Sebetulnya ya itu cari duit terus terang aja, nggak ada yang lain tuh, bukan mau jadi penulis mau apa gitu, itu tuh motivasinya. Lalu ya tentu kemudian waktu kuliah saya kan kuliah sekolah seni. Nah lalu dosen mendorong saya, dia bilang ya udahlah kamu seriusin aja jadi di penulis, karena menulis kritik seni itu nggak ada. Ya bukan nggak ada, ya sangat sedikit itu loh. Nah, ya itu. Nah, tahun 85 itu saya mulai resmi menjadi wartawan. 85. Baru saya resmi menjadi wartawan, dan
menjadi reporter di Jakarta, udah bekerja menjadi karyawan anu lah gitu loh. Di waktu itu prioritas nama ukurannya. Saya tidak punya idola secara khusus ya, tapi kalau guru-guru misalnya saya anu itu yang misalnya kalau ada penyair di Bandung namanya Saini KM. Yang itu saya kenal secara pribadi juga. Kebetulan dosen saya. Dan itu cukup mempengaruhi saya, terus terang itu. Juga ada dosen juga, dia wartawan juga, sutradara. Dia ada Suyat Ainirun yang saya kenal ya. Terus saya Yakub Sumarji, itu cukup mempengaruhi bagi saya karena terutama bukan karena anunya, gayanya, apanya gitu, tapi bagaimana mereka memberikan teladan ke kita gitu loh. Dan bagaimana mendorong saya untuk menjadi penulis. Saya ingat sekali waktu Suyat Ainirun itu bilang begini, dia menyesalkan kenapa saya ikut kegiatan ya, ikut kegiatan yang dia bikin, lalu karena satu hal saya terpaksa berhenti kegiatan itu karena harus mengikuti di sekolah gitu loh. Di kampus itu. Dia agak menyesalkan. Saya bilang, nah terus dia dorong dia bilang, dia termasuk yang mendorong saya untuk menulis kritik seni. Ya. Ya, dia bilang tolong Ari berkorban. Dia bilang sebetulnya saya sih berharap Ari menjadi sutradara gitu. Karena dia melihat saya punya bakat untuk menyutradara. Dia bilang, tapi tolong Ari berkorban, ya, untuk tidak menjadi seniman, tapi jadi penulis saja. Karena di situ agak kosong sekali itu, dan itu sangat kita perlukan. Lalu dan dia bilang kenapa? Dia bilang, dan Ari saya lihat cukup rajin ya. Mengikuti kegiatan itu. Nah kalau dari segi karya ada banyak yang bagi saya mempengaruhi. Salah satu yang saya menjadi idola bagi saya itu Muchtar Lubis. Karya Muchtar Lubis itu bagi saya bahkan lebih terpesona dengan karya Muchtar Lubis daripada Pramudia untuk Indonesia ya. Kalau asing ada banyak lah ya. Ya salah satu yang saya suka itu penulis Rusia itu Maxim Gorky itu ya, terus Dostoyevsky ya, tentu juga ada ya penulis asing misalnya Albert Camus, terus UNESCO itu beberapa yang bagi saya berpengaruh lah. Saya merasa terpengaruh oleh itu. Oke, kalau bersastra ya, tidak ada proses begini, tidak ada satu proses yang tunggal. Kalau saya merasakan, kadang-kadang begini, saya melihat sesuatu, saya mendengar sesuatu, kemudian saya berpikir, atau saya terangsang lah. Jadi tidak ada terinspirasi kata orang gitu loh. Bagi saya bukan terinspirasi. Ya, tergelitik terhadap sesuatu misalnya, tidak selalu, terus terang itu tidak selalu kesampaian menjadi berujuk sebagai satu karya. Dan begini, saya awal-awal dulu saya masih suka bikin konsep ya, tulis tangan, baru kemudian diketik lagi gitu ya. Belakangan nggak lagi. Apalagi ya di zaman komputer sekarang ya, tulis kita bisa tinggalin gitu. Dulu bahkan saya sering itu meninggalkan tulisan di mesin tik. Nah, pergi ke tempat lain, ada lagi yang orang ya, terus ada mesin tik, saya ngetik lagi pakai mesin tik. Nanti saya bawa lagi, saya cabut itu mesin tik orang itu, saya bawa pulang, saya lanjutin lagi. Jadi prosesnya itu tidak ada yang boleh saya bilang tidak
ada satu yang baku gitu ya. Oh begini saya berkontemplasi dulu, nggak ada, saya nggak ada cerita kontemplasi sambil jalan pun saya berkontemplasi, sambil di bis juga saya berkontemplasi, saya suka ngayal itu, bahkan wah ini banyak cerita yang saya tulis itu berdasarkan mimpi. Mimpi itu kan nggak ada yang masuk akal. Ya, berdasarkan mimpi, atau ada juga yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi saya alami sendiri ya, satu peristiwa misalnya gitu loh. Ya ada beberapa lah. Sekarang juga ada misalnya ada ya ada apa namanya? Ada cerpen yang nggak kelar-kelar tuh, judulnya Pahlawan Dadakan ya. Itu nyindir beberapa orang teman-teman itu lah. Nggak jadi sampai sekarang. Nah, jadi nggak ada proses, jadi nggak ada satu proses yang tunggal, ya. Macam-macam aja prosesnya ya. Lihat sesuatu, dengarkan sesuatu, atau baca sesuatu, atau melihat. Kadang-kadang karena kesel, kadang-kadang karena senang, ya. Kadang-kadang karena marah, ya. Kadang-kadang ya berempati gitu lah. Ya, itu. Itu salah satu yang berkesan bagi saya ketika ini saya ikut terlibat di Palembang mengelola sebuah surat kabar. Itu di zaman Orde Baru, ya. Kalian tahu di zaman Orde Baru itu nggak boleh ngeritik rezim pemerintah segala macam, katanya. Tapi itu saya ada banyak sebetulnya, ada beberapa ini kesannya beda-beda. Tapi di zaman itu saya bebas-bebas saja ngeritik, ya. Nah, dan saya itu ya diberi kepercayaan lah. Koran daerah itu, jadi itu menerbitkan koran daerah, dan ketika diserahkan ke saya oplahnya itu 6.000. Ketika saya tinggalkan oplahnya 36.000. Tidak sampai 2 tahun. Oplahnya menjadi di tangan saya menjadi 36.000, ya. Tidak sampai 2 tahun. Jadi nah, yang membuat saya berkesan itu adalah saya merasa sangat bebas. Nah, satu. Lalu begini, di zaman itu jangan coba-coba melawan tentara. Saya melawan tentara. Sampai tentaranya minta maaf. Oke. Panglima Kodam itu kan penguasa di daerah yang dari gubernur itu dia lebih berkuasa. Saya ngelawan tentara, ya, sampai Panglima Kodamnya, Panglima itu minta maaf. Ya memang minta maafnya tidak secara langsung. Jadi ketika dia akan dipindah, saya dipesankan lah gitu loh. Ada pesan, bukan pesan gitu loh. Ada. Jadi lewat kepala penerangannya, pendamnya datang ke saya. Dia bilang, nama korannya Sri Jaya Pos kan. Dia bilang, Ari, ya ini kan Panglima udah mau pindah. Bapak ini mau dipindah, ini mau diganti jadi Panglima. Ya undanglah, ajaklah makan malam, ya kan, sebagai ucapan Jadi saya bilang, enggak punya duit saya. Enggak, gini aja, nanti kita siapkan ya semua ya. Ya nanti kita makan malam. Jadi disiapkanlah jamuan makan malam di sebuah restoran di Palembang itu. Semuanya disiapkan oleh Kodam. Kita tinggal datang aja. Lalu di situ asal saya iakan aja bahwa yang menyelenggarakan makan malam itu adalah Sriwijaya Pos. Karena apa? Gimana saya lawan? Saya boikot itu. Selama saya bilang, selama saya di sini, tidak ada ceritanya
Pangdam ini bisa masuk di Sriwijaya Pos. Jadi selama saya, hanya gara-gara apa? Dia marah ketika saya salah memasang foto. Jadi waktu itu pas bulan puasa, dia menerima peserta Lemhanas, lalu ada beritanya. Saya tuh berita bahwa dia menerima, lalu saya pasang foto. Karena berita itu berita pendek, hanya fotonya foto shot, profil shot aja. Nah, saya pasang foto, dia tidak menggunakan seragam, tapi dia menggunakan peci. Karena waktu itu foto itu diambil, acara itu berlangsung pada saat bulan Ramadan. Jadi saat berbuka puasa, foto dia saat berbuka puasa itulah yang diambil. Marah dia. Disuruh kita minta maaf, saya bilang enggak. Ya, karena itu kan resmi saya, Panglima, enggak. Kalau harus minta maaf gara-gara itu, saya bilang enggak. Oke, saya bilang, oh dia marah dan marah. Saya bilang oke, mulai sekarang kita boikot. Saya tidak ada ceritanya berita Panglima masuk di koran ini. Berita bahwa ada kegiatan Kodam kita beritakan, tapi saya tidak pernah menyebut Panglima namanya. Coba dibuka oleh Panglima Kodam, titik, tidak ada namanya. Bayangkan ya, waktu itu ada yang namanya acara APRI masuk desa, ya, kan harus dibuka oleh Panglima, ada fotonya. Bahkan begini, dan itu berita wajib di zaman itu harus. Lalu kemudian ada berita tentang ulang tahun APRI 5 Oktober itu wajib itu dimuat fotonya. Nah, saya tulis, saya muat fotonya, tapi tidak saya sebut nama Panglima itu kira-kira. Dan ada satu lagi masih dengan Kodam itu perlawanan. Jadi sebelum dia minta maaf, jadi ada begini, sekali waktu wartawan Sriwijaya Pos itu diminta untuk di screening semua karena kita dianggap melawan dan dituduh adalah biasalah orang-orang kiri gitu loh. Gara-gara sebuah pemberitaan kita meliput demo buruh di sana dan saya beritakan beberapa hari. Dipanggil lah wartawan yang meliput itu. Setelah itu merembet kemana-mana. Diminta supaya Sriwijaya Pos menyerahkan semua wartawannya untuk di screening. Nah, saya ada suratnya, saya jawab itu suratnya. Surat begini, kalau yang nulis surat itu dari Asintelnya, kalau Bapak masih masih memaksa itu, maka mulai besok saya akan hentikan koran yang terbit. Sehingga saya akan umumkan bahwa mulai hari besok koran ini Sriwijaya Pos berhenti terbit karena kami dipaksa oleh Kodam untuk menyerahkan wartawan supaya di screening loh. Berhenti itu surat, udah nggak melawan lagi. Itu tuh Kodam. Gubernur itu lain lagi ceritanya. Gubernur itu saya berkesan betul-betul, bagi saya itu salah satu yang berkesan. Di rapat resmi, di rapat resmi yang dihadiri semua bupati, kepala dinas, kepala kepala inilah Sumatera Selatan itu, raker sesumsel. Gubernur itu ngomong begini sama anak buahnya, saya nggak percaya sama kalian, saya lebih percaya sama Sriwijaya Pos. Kalian itu nggak benar, kalian tuh bilang beres besok pagi saya baca Sriwijaya Pos, nggak beres. Itu sampai itu pada diam. Apa yang tahu nggak akibatnya? Gara-gara gubernur menyatakan nggak percaya sama anak buahnya itu, lebih percaya kepada Sriwijaya Pos. Bayangkan di zaman itu, padahal setiap hari saya ngeritik Pemda, setiap hari. Memang saya tidak ngeritik jelek-jelekan. Nah, saya cuma cerita itu. Nah, akibatnya apa? Setiap sore itu yang para bupati, para kepala dinas itu telepon ke kantor. Ada berita tentang kantorku nggak hari ini? Ya pun untuk besok.
Ada, boleh. Apa isinya? Aku bilang begini, kalau mau tahu kau datang ke kantor aja. Nggak ada ceritanya, saya ceritain di telepon. Satu, boleh lihat, boleh baca, tapi tidak boleh ngatur-ngatur. Oh ini nggak bisa, itu terserah saya dong. Saya bilang, jadi ada beberapa itu, jadi itu setiap hari, itu setiap sore itu, yang itu kepala Kabak Humas saya selalu datang tuh, kebetulan Kabak Humas saya kenal. Bilang, Ari, ada apa besok yang harus saya ketahui? Jadi setiap hari dia datang tuh nanya berita apa besok. Jadi saya ceritain ini beritanya semua. Saya tunjukin. Ya, ini isinya ini. Saya enggak tutupin. Ya terserah. Jadi dia bersiap-siap kalau besok ditanya mau gubernur gitu loh. Nah itu. Polisi lain lagi. Berbeda dengan kota. Polisi itu jadi teman. Di mana-mana di apa yang namanya polisi itu kan kita perlu itu cerita tentang kriminal, berita-berita kriminal. Nah, dan biasanya harus selalu lewat humas, lewat ke dispen itulah. Nah, kalau saya suka kalau dispennya jual mahal, saya telepon Kapoldanya. Nah, jadi saya kenal baik dengan dispennya itu. Kadang-kadang saya ngontrak rumah, ya, pavilion di sana itu di rumah mertuanya. Kebetulan di rumah mertuanya, saya baru tahu belakangan tuh kalau itu rumah mertuanya karena dia datang ke rumah mertuanya itu, terus mampir ke pavilion saya tinggal tuh. Oh, ketemu lah, Pak, saya bilang itu kan. Oh, kau tinggal sini, gitu ya. Jadi nah, di Palembang itu kalau biasanya harus di dispen, dan dispen itu biasanya jual mahal. Ya, saya terobos aja lewat Kapolda. Langsung ke Kapolda. Kapolda langsung suka dia marah tuh. Sering dia itu datang begini. Minggu pagi itu datang. Mana Ari? Kau ya mentang-mentang waktu itu Kapolda Pak Ritonga. Mentang-mentang Pak Ritonga udah bisa kau telepon. Ya. Jadi apa yang menurut dia tidak bisa, ini nggak bisa, ini belum bisa segala macam. Saya telepon Kapolda, kau jangan jual mahal. Kau ya sekarang sombong kau sama aku ya, katanya kan. Makanya Bang, gue bilang, Abang jangan belaga, gue bilang gitu. Apa? Itu kan kau harusnya mentang-mentang sekarang Pak Kapolda sama kau itu selalu yang berkesan. Nah, di Jakarta lain lagi yang berkesan ketika saya bikin Liputan 6. Bayangin di zaman Orde Baru, Liputan 6 itu punya Soeharto. SCTV itu kan punya Soeharto. Kita setiap hari bikin berita ngeritik Soeharto, dan Liputan 6 itu tidak pernah ditegur sama tentara itu. Tidak sekalipun. Ya, tidak sekalipun. Beda dengan yang lain. Kalau yang lainnya bertiap hari kena tegur. Kalau saya tegur, saya bilang, karena apa? Saya kasih tahu duluan. Saya bilang, bos, ini ada berita begini-gini nih, ya. Tapi mereka nggak pernah bilang, oh nggak boleh. Saya bilang, ada yang pernah bilang, oh kau jangan ngatur-ngatur. Saya bilang, saya ngasih tahu supaya ente siap. Saya punya ada lagi satu yang ini dengan gara-gara itu kami bersahabat. Ketika saya di Bali, bikin koran juga di Bali. Saya pemretnya. Suatu ketika ada berita lah di koran yang saya pegang itu yang memberitakan tentang adalah kejahatan yang berkait dengan tentara. Jadi Danremnya marah besar, saya dipanggil. Waktu itu Danrem baru, kalau Danrem lama udah tahu dia. Nah, marah besar, dipanggil Danremnya, saya datang. Bilang, gimana bos? Oh,
ngomel aja bla 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 bla. Saya dengerin aja. Udah selesai. Dia ngomongnya lu gua aja. Ya. Dia bilang udah selesai. Oh ya, terus. Nah, sekarang giliran saya yang ngomong. Maksud lu? Oh, gitu kan. Dengerin dulu. Saya ngomong supaya situ tahu dulu ceritanya. Jangan asal ini, jangan-jangan anak buahmu nggak kasih laporan yang benar ini. Bilang gitu kan. Dan ini baru salah satu yang pertama ini, yang lainnya akan menyusul nih laporan yang lain supaya situ nanti cek. Nah, saya bilang ada whiteboard di sini. Oh, dibawain whiteboard gede, saya jelasin lah. Nah, gitu duduk ceritanya biar ente tahu. Oh, gitu bos ya, gitu ya. Ya makanya lu jangan asal ini. Jadi ada banyak persoalan. Nah, sekarang begini deh. Di daerah ini nih, daerah Karangasem ini ada masalah begini. Masalah ini tidak akan pernah selesai kalau lu nggak ganti ininya. Lu ditarik itu 2 hari kemudian ditarik, selesai itu persoalan. Antara lain gitulah. Jadi bagaimana apa yang kalau pertanyaannya apa yang berkesan? Ada banyak yang berkesan, tetapi begini. Berkesannya itu karena kita bisa memainkan. Ya, dan saya nggak tahu apa teman-teman masih bisa melakukan itu sekarang, tapi itu antara lain itu loh. Ya, di Jakarta ada juga yang sangat berkesan betul karena salah satu berita, karena berita itu kemudian mengundang Pak Harto berkomentar dan marah Pak Harto gara-gara itu. Ya, cuma saya nggak terusin, begitu dia marah aku bilang stop. Ya, saya nggak mau bentur karena dia bereaksi, jadi sampai bereaksi Soeharto bereaksi. Di zaman itu kalau Soeharto bereaksi, ya kita cari perkara namanya, apalagi di perusahaan yang anaknya yang punya gitu loh. Itu. Lalu bagaimana Pak Ari melihat perubahan landscape media di Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini? Nah, ini menarik nih. Jadi kan istilahnya sekarang ada terjadi disrupsi ya. Saya terus terang kalau orang mengatakan ini sesuatu yang tidak bisa dicegah, sesuatu ya betul, tetapi beginilah, saya melihat media kita sekarang jauh merosot, terus terang aja merosot kualitasnya. Ya, kualitas bukan sekadar kualitas isinya apa yang diberitakan, ya, tetapi juga kualitas penyajiannya. Menurut saya secara teknis nggak tahu saya coba kalian baca ya, Anda baca di berbagai media online yang ditayangkan di Google itu secara acak aja. Kan begini, menurut saya sekarang media itu bahkan termasuk media-media besar. Salah satu tugas penting media itu adalah mencerdaskan. Yang terjadi sekarang itu media itu tidak lagi mencerdaskan. Dia malah bahkan cenderung membodohi. Ya. Bahkan media seperti Kompas, seperti Tempo itu udah begitu. Ya. Jadi saya terus terang, saya udah dulu kan saya orang berlangganan majalah Tempo dan Kompas itu. Sekarang saya berhenti karena saya bilang ya terus terang agak kasar mungkin. Menurut saya isinya udah sampah. Bahasanya ya, aduh, isinya apakah ini pengaruh digital? Enggak juga. Tapi pada akhirnya saya tanya teman-teman ya sekarang kecenderungan cari duit itu udah makin besar. Saya bilang dulu juga kita cari duit dan barangkali lebih gila-gilaan cari duitnya dari dulu gitu loh ya, tetapi tidak lantas mengorbankan mutu. Tidak, saya
saya ya berita investigasi. Saya pernah bikin berita investigasi dan itu disponsori orang. Berita itu disponsori. Istilahnya berita komersial, tapi itu investigasi. Berita itu dibayar. Dan saya bisa membuat berita investigasi yang dibayar. Tanpa mengurangi kredibilitas, tanpa mengurangi isi. Itu nggak ada ceritanya bagi saya. Begini, ini satu contoh ya. Di SCTP dulu kita memperkenalkan yang namanya berita komersial. Berita komersial itu adalah berita yang dipesan untuk mengiklankan sesuatu, untuk mempromosikan sesuatu. Misalnya begini, ada peluncuran mobil baru, ya, launching mobil baru. Nah, si produsen ini kemudian memesan kepada kita untuk memberitakan itu, dan dia bayar. Oke, tapi saya bilang oke. Tapi saya yang menentukan apa yang harus diberitakan, bukan kalian. Biasanya kan udah mereka bikin itu, ini begini. Saya bilang enggak saya pakai. Ya. Dan mereka mau, dan oke, bayarnya mahal. Jadi hitungnya, itu hitung iklan. Full. Kalau misalnya, ya di televisi itu kan iklannya itu per 30 detik, satu spot. Ya kan? Nah kalau beritanya 1,5 menit, ya 3 kali. Dan hitung iklan, dan harganya karena dia masuk di berita, ya bukan hanya sama dengan iklan, 2 kali lipat dari harga iklan. Kalau misalnya satu spot itu 10 juta, ya 20 juta per spot. Jadi kalau misalnya 1,5 menit berita itu, ya kali 3, itu loh. Jadi begitu anunya, jadi kalau orang bilang karena faktor ekonomi, saya nggak percaya itu. Yang ada ya kualitas wartawannya, dan kualitas pengelola medianya. Bahasanya aja berantakan kok. Dari segi bahasa aja ya, berantakan bahasanya kok bilang. Dan terutama media online ya, makanya saya sering bilang itu media online itu semuanya sampah. Isinya nggak jelas, bahasanya kacau balau, strukturnya parah deh. Ya. Jadi itu kalau Anda tanya seperti bagaimana pandangan saya terhadap media sekarang itu, terutama media online, menurut saya sampah. Dalam 3 dekade terakhir lah, khususnya 3 dekade terakhir lah, atau paling tidak lebih itu dalam 10 tahun terakhir, ya, ketika media online ini makin gila-gilaan. Kan sekarang bebas, kamu mau bikin koran, mau bikin media sekarang bebas-bebas aja gitu loh. Ditambah lagi, nah yang lebih parah lagi sekarang, media itu menggunakan medsos jadi sumber. Medsos, Twitter, WA, apa yang dikomentari orang, Facebook dijadikan sumber yang tidak terverifikasi. Ya, gitu loh. Gini, bukan hanya pendidikan sastra ya, tapi pendidikan seni. Sebetulnya pendidikan seni di sekolah umum ya, bukan di sekolah kesenian. Pendidikan seni di sekolah umum mestinya sifatnya itu untuk meningkatkan apresiasi anak didik, ada peserta didik terhadap kesenian itu, termasuk sastra. Ya. Nah, apa itu meningkatkan apresiasi itu? Caranya bagaimana? Memperkenalkan kesenian itu. Apakah itu sastra? Apakah itu musik? Jadi bukan mengajari mereka untuk terampil berkesenian, untuk terampil bersastra, untuk bermusik, melukis gitu loh. Kesalahan mendasar di sekolah umum, di sekolah kita sekarang ini terkait dengan pendidikan kesenian, termasuk pendidikan sastra dan lebih-lebih pendidikan sastra, karena dia tidak diarahkan untuk menjadikan anak didik itu sebagai apresiator. Diarahkan supaya anak didik itu terampil, bisa menjadi sastrawan, menjadi penari, menjadi pemusik, menjadi pelukis. Itu salah besar.
Nah, apa yang kenapa itu tidak? Padahal itu lebih mudah sebetulnya gitu loh. Nah, itulah sebabnya misalnya begini, pelajaran sastra di itu sekarang dibebanin kan, pelajaran sastra itu untuk meningkatkan literasi, itu salah besar. Salah besar. Untuk meningkatkan apresiasi. Nah, dengan begitu kalau apresiasi meningkat ya, minat dia membaca sastra akan naik. Jadi apresiasi, kalau dalam hal sastra kan apresiasinya itu karena dia membaca kan, adanya minat baca gitu loh. Jadi dia harus dipisahkan. Nah, sama dengan yang lain untuk menjadi apresiator dia, dan jangan dipaksakan hanya semua untuk sastra, itu nggak benar, salah besar itu. Apalagi kemudian berasumsi bahwa dengan membaca sastra kemampuan literasi anak peserta didik akan meningkat. Nggak ada itu. Meningkatkan kemampuan literasi anak didik tidak dengan mereka bahasa sastra apa. Suruh mereka mengarang. Jadi bikinlah pelajaran mengarang. Mengarang, ingat, bukan hanya mengarang sastra. Nulis esai itu mengarang. Karena dengan mengarang orang kau suruh berpikir, orang kau suruh membaca. Tidak ada orang yang bisa mengarang tanpa dia membaca. Kalau orang membaca, literasinya naik, kemampuan literasinya meningkat. Itu loh. Jadi terkait dengan pelajaran sastra tadi itu apa? Persoalannya ya itu. Nah, memang itu tidak mudah. Karena itu harus disiapkan gurunya. Masalahnya nggak pernah itu negara ini sekarang ya, atau terutama sejak Orde Baru serius menangani itu. Kalau di zaman Orde Baru bisa dimengerti ya, supaya orang tidak harus berpikir kritis, supaya orang hanya menjadi tukang gitu, sehingga kita disuruh menghafal lah semua kan, suruh menghafal lah ujiannya pun kemudian multiple choice gitu kan, yang kayak gitu kan, itu kan hafalan semua itu loh, tidak disuruh. Saya tidak tahu pelajaran matematika sekarang juga ngafal kan. Saya rasanya dulu tidak pernah belajar matematika waktu SD, waktu SMP sampai SMP. Belajarnya apa? Belajarnya itu tuh berhitung, ilmu kul, aljabar, yang kayak gituan itu. Ya. Dan di situ disuruh pakai logika bener. Jadi mestinya kan belajar matematika itu supaya logika kita jalan. Nah, sekarang kan enggak, kalau disuruh ngafal kok. Itu terkait pelajaran sastra. Lalu akhirnya bagaimana pendapat Pak Ari dengan kurikulum sastra masuk sekolah yang mungkin saat ini ramai diperbincangkan dengan pro dan kontranya, Pak? Saya nggak ngerti itu, terus terang. Apa yang dimaksud dengan sastra masuk sekolah? Saya coba tanya beberapa orang yang saya anggap tahu lah. Apa sih sastra masuk sekolah itu? Apakah itu akan bentuknya seperti apa gitu lah? Nggak ada itu. Apakah itu akan berupa ada mata pelajaran sastra di sekolah? Ternyata tidak. Terus seperti apa? Nah, dari berbagai yang coba saya cari ya, himpun tuh, ternyata begini. Yang dimaksud dengan sastra masuk kurikulum itu adalah bahwa nanti dia bukan berupa pelajaran, tapi masuk ke mata pelajaran yang sudah ada. Misalnya pelajaran fisika. Mata pelajaran fisika nanti ketika membahas satu topik, satu pokok bahasan, istilahnya pokok bahasan kalau nggak salah di mata pelajaran itu. Pokok bahasan misalnya begini, di mata pelajaran fisika kita membahas hukum Newton gitu. Ya. Hukum Newton, kemudian nanti carilah buku sastra yang kira-kira membahas seperti itu. Kurang lebih gitu loh. Katanya, kabarnya begitu. Nanti begitu dua mata pelajaran lain, saya bilang, hah? Itu mah nggak ada gitu loh. Ya mungkin ada ya. Buku-buku sastra
yang memuat tentang yang membahas tentang fisika. Tapi apakah dia spesifik tentang sesuai dengan pokok-pokok bahasan di dalam mata pelajaran fisika itu, atau katakanlah mata pelajaran kimia atau sejarah dan seterusnya? Ya mungkin ada kalau kita cari, tapi apa itu nggak ada satu. Yang kedua, siapa yang tentu siapa gurunya yang akan membimbing itu menjadi pengampunya gitu loh. Ya tentu guru fisika kan. Apa guru fisika itu tahu buku-buku sastra yang bermuatan seperti itu? Ini kan tidak masuk akal menurut saya. Jadi itu sampai sekarang tuh nggak pernah ada penjelasan seperti apa. Apa benar seperti informasi yang saya dapat, yang saya tadi cerita. Kalau benar itu makin menggelikan menurut saya, ngawur sama sekali. Nah, saya coba tanya ke beberapa orang guru, gimana sih apa yang kalian pahami tentang sastra masuk kurikulum itu? Mereka juga nggak tahu. Lah, gurunya aja nggak tahu seperti apa wujudnya gitu loh. Ini gimana? Ya kan, jadi ini menurut saya sungguh apa namanya sebuah program yang ngaco-ngaconya lah itu loh. Dan itu harus dihentikan, itu nggak mungkin, nggak masuk akal itu menurut saya. Kalau memang bentuknya seperti itu ya. Tapi sampai sekarang kita nggak pernah mendapat penjelasan yang dari pemerintah seperti apa sih sebetulnya, ya. Itu loh, sehingga kemudian kemarin itu dibuatlah buku panduan, isinya panduan. Kalau lo kok pakai buku panduan itu loh, ya boleh-boleh aja ada panduan untuk sastra masuk kurikulum. Tapi apa itu cukup? Apa cuma segitu buku atau memang itu sudah bermuatan sesuai mata pelajaran seperti yang tadi diceritakan? Saya nggak yakin itu. Ya sebagai contoh. Apakah misalnya di buku Carmila yang direkomendasikan itu muatan apa, mata pelajaran apa yang bisa di novel Carmila itu? Atau misalnya katakanlah di buku puisinya Abrizal Marna kan ada yang abad yang berlali, apa mata pelajaran apa yang bisa atau lagi nih misalnya di kumpulan esainya M. Ainun Nadjib ya yang direkomendasikan juga dalam buku panduan itu, mata pelajaran apa? Mata pelajaran agama apa? Mata pelajaran ya mungkin ada kalau dipaksa-paksain itu loh. Itu ya itu dia, makanya menurut saya apa lagi ini gitu loh. Begini, menjadi jurnalis itu pilihan ya. Jadi bekalilah diri Anda bukan sekadar keberanian ya, bekali diri Anda dengan pertama kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu apa? Menulis, kuasai bahasa Indonesia dengan benar. Ya. Karena Anda menjadi jurnalis Indonesia dengan bahasa Indonesia gitu loh. Kemudian begini, jangan sekali-sekali menggunakan netizen sebagai sumber berita. Jadi jangan juga menggunakan ya pendekatan pendekatan bahwa apa yang viral itu yang diberitakan. Itu kebalik tuh. Tugas jurnalis itu justru bukan memberitakan yang viral, tapi membuat berita itu jadi viral. Apa yang dia tulis itu jadi viral, bukan menjadikan yang viral jadi berita. Itu tuh kebalik itu. Kalau ya jadi ya menjadi jurnalis itu nggak hanya karena kita pingin bisa, sekarang semuanya mudah memang ya. Ya pesan saya ya bekalilah diri Anda dengan pengetahuan dan keterampilan yang
ya yang dibutuhkan untuk jadi jurnalis. Jurnalis itu bukan pekerjaan enteng loh. Ya dulu mungkin orang menganggap ya menjadi wartawan itu paling lebih gampang dari. Enggak, ada standar-standar yang harus dipenuhi. Dan menurut saya sebagian besar jurnalis kita sekarang itu tidak memenuhi standar itu, nggak pantas, nggak layak. Kalau saya masih memimpin media itu, ya nggak mungkin. Barangkali ya dari 10 mungkin hanya 1 yang bisa lolos gitu loh. Kita ambillah secara acak berita gitu loh. Dari 10 berita mungkin hanya 1 yang pantas dimuat. Itu jadi karena apa? Karena jurnalisnya. Ya, jadi baik jurnalisnya, baik medianya juga nggak peduli. Nggak peduli. Jadi di media itu kan ada standar-standarnya, ya, ada aturan atau akurat, apa segala macam. Kayak gituan tuh. Itu nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam media. Checks and recheck. Ya, yang sekarang menurut saya sih, jadi banyak sekali yang tidak melakukan itu, cek dan recheck itu. Jadi, sampai sekarang belum dapat kami konfirmasi. Kalau dulu zaman saya itu kebodohan namanya. Kita tunjukkan kebodohan kita. Kalau belum dikonfirmasi, ya nggak boleh diberitakan. Wah, ini kan mengejar mengejar tengkatnya. Nggak ada ceritanya. Kalau belum lengkap, nggak boleh diberitain. Haram hukumnya itu. Wah, nanti kan kita diduluin orang oleh media lain. Biarin aja. Diduluin, ngawur media lain yang duluin kalau dia belum mendapat konfirmasi, ya. Terus dia beritakan, ya ngawur. Nah, sekarang itu halal-halal aja, ya harus dipahami lah hal-hal yang kayak gituan itu. Oleh ya para Anda yang mau menjadi jurnalis ini, ya. Dan jangan berpikir ya jadi kerja jurnalis itu kerja sampingan lah, enggak. Dan berbeda pekerjaan jurnalis dengan konten kreator. Konten kreator itu bukan wartawan. Dan ingat, jurnalisme itu mencerdaskan. Dari kegiatan seorang itu harus mencerdaskan. Kalau dia tidak mencerdaskan, itu sampah yang Anda buat. Jadi tugas jurnalis itu berat karena membuat orang cerdas. Bukan sekadar membuat orang tahu. Kalau sekadar membuat orang tahu ya nggak perlu jurnalis. Itu loh. Oke. Udah, Cukup. Terima kasih.